Kak Riana, hari ini semangat lagi kita ya Kak ya. Iya Kak Ica pastinya. Adik-adik di rumah juga semua sama Kak. Oh gitu ya Kak ya? Iya. Kenapa nih kita pakai balon-balon love? Karena ini kita mau mengatakan kita bersuka cita Kak. Oke, adik-adik di rumah juga pasti suka cita kan? Betul sekali. Kak, sukacita itu apa aja sih? Kita bisa ngerasain senang ya. Tapi yang paling kita sukacita adalah ketika kita tahu kita punya Tuhan Yesus Kak. Betul, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang tahu segala sesuatunya tentang hidup kita. Benar nggak Kak Ica? Betul, apalagi jaminan kita adalah bahwa kita sudah mempunyai juru selamat yaitu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi kakak kita yakin bahwa ketika kita sudah punya Yesus, hidup kita sudah masuk dalam kerajaan surga Kak. Betul sekali Kak Ica. Ya kan? Kita adalah berarti anak-anak Allah. Yes betul. Nah adik-adik yuk kita mau bangkit berdiri hari ini. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita mau katakan Kak sukacita bersama-sama. Yeay. Yuk adik-adik. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Ya betul Kak. Kita semangat ya. Yang punya balon boleh kayak kita gini ya Kak ya. Di rumah siapin balonnya. Sukacita kita penuh sekali. Betul. Semangat, kita semangat dalam tahun 2022 ini Kakak. Ya. Dan yang paling luar biasanya Kak, tahun ini kita di Gereja Anak mau belajar tentang buah-buah roh Kak. Oh,
ada sukacita, pantas ya Kak? Betul, jadi kalau buah-buah roh bukan buah apel Kak. Oh iya, Buah-buah roh itu adalah ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita menghasilkan buah-buah. Betul sekali. Buah-buah apa? Ada macam-macam, ada Iya. sukacita, Damai sejahtera. damai sejahtera, Terusnya, kesabaran, iya, ada kesabaran. kemurahan, ada 9. Wah, nanti pokoknya kita akan belajar banyak hari ini sama Kak Rotua juga Kak. Oke, berarti kita Gitu. diawali hari ini dengan sukacita. Ya, adik-adik, sukacita itu adalah salah satu buah-buah roh yang kita punya di dalam Tuhan. Jadi kenapa Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa? Karena di dalam Tuhan kita bisa punya sukacita Kakak. Betul, ya. Walaupun kondisi kita nggak enak. Benar ya Kak Ica ya, karena Ya. dari wajah kita, kalau kita lihat dari sukacita itu terpancar sekali ya Kak Ica ya. Betul, tos dulu Kak. Oke. Yeay. Nah, Kakak berarti abis ini kita mau bilang, kalau ketika kita merasa nggak sanggup, kita punya Allah yang sanggup loh Kak. Betul Kak Ica, berarti dari sukacita kita punya pengharapan bahwa Allah kita sanggup melakukan Betul. segala perkara. Bahkan apa yang kita nggak pikirkan. Yang nggak pernah kita dengar kali ya Kak ya. Betul, bahkan dalam hati kita aja belum timbul, Tuhan udah tahu. Oke, berarti Allah sanggup. Betul, adik-adik, yuk mari kita puji Tuhan. Kita mau katakan Allah sanggup. Oke, mari adik-adik bangkit berdiri di rumah. Yuk semuanya, Yuk, tepuk angkat tangannya. tangannya. Kita puji Tuhan bersama-sama. Semangat ya Kak ya. Semangat sekali Kak Ica. Kita mau katakan ya Kak ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah
saya Kak Ica ya. Kak, kalau kita kadang berubah-berubah hati kita ya Kak. Betul. Kadang-kadang lagi marah, kita nggak mau doa. Betul. Kalau lagi seneng, giat komsel ya Kak ya. Betul. Aduh nggak Tapi boleh ya kalau Kak lagi ya. jalan-jalan lupa berdoa. Kak. Oh iya benar ya Kak ya. Ya kan? Lagi sedih, ingat berdoa. Iya, aduh. Boleh nggak kalau kayak gitu Kak Ica? Sebenarnya nggak boleh. Ya ya Kak Ica ya. Berarti kita hari ini belajar sekali ya Kak, walaupun dalam keadaan sedih, keadaan bahagia, kita harus tetap mengingat Tuhan. Itu Sukacita salah satu kita Kak, penuh berarti Kak. kesetiaan tuh Kak, Oh, salah satu iya. buah Roh Kudus. Iya ya Kak ya, nanti kita akan belajar ya Kak. Betul, seru deh adik-adik ya. Adik-adik kita mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena Amin. kata Tuhan, anak-anak Tuhan yang setia, mereka yang hanya bisa menerima berkat Tuhan Kak. Iya, betul Kak Ica. Gitu, betul ya Kak Betul ya? Kak Ica. Nah jadi seperti adik Kak Riana bilang tadi bahwa adik-adik ayo kita belajar setia baca firman. Setia komsel. Yes, terus yang sekolah juga setia belajarnya Betul. pastinya ya Kak ya. Oke Kak Ica, hari ini kita mau siapkan hati kita ya Kak Yes. Ica ya. Supaya kita mau belajar banyak hal dari firman Tuhan. Amin. Mari adik-adik kita mau sembah Dia. Kita mau katakan kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah gagal atas hidup kita. Amin. Dia Tuhan. tidak pernah lalai atas hidup kita. Iya. Tapi dia tetap setia kepada kita. Amin Tuhan. Ya. Benar Tuhan. Engkau yang lebih tahu Amin. siapa kami. Engkau yang lebih mengerti Tuhan. Ya Tuhan. Mungkin saat ketika kami mencari jalan keluar, kami bingung. Tapi bersama Tuhan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau sembah. Kita mau siapkan hati kita. Mari adik-adik, berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hatimu saat ini. Lord, amin. Tuhan ingin memberkati adik-adik. Betul, Tuhan ingin bicara lebih banyak lagi sama adik-adik. Ya, betul Tuhan. Mari kakak ajak adik-adik di rumah. Mari kita teduhkan hati kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan sampaikan untuk setiap adik-adik di Amin, rumah. Tuhan, benar, Terima Tuhan. kasih Bapa. Amin. Kita mau sembah Dia. Kau yang lebih tahu Yes, Tuhan. cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Silakan taruh Tuhan. Jadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal,
lagi adik-adik, kita suarakan dengan kencang. Ku percaya. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup. Oh Yesus, kami dedikasikan tahun baru ini 2022 bagi Engkau Yesus. Kami bersorak, kami bersuka cita. Kami tahu kami berharap kepada Tuhan. Mari adik-adik kita angkat tangan kita. Kami mau bersorak-sorai oleh karena Engkau Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau tak pernah lalai. Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang nyata di hidup kami Allah. Janji-janji-Mu kami dengar setiap hari Tuhan. Firman-firman-Mu kami baca tiap hari ya Allah. Kami pegang Tuhan. Kami pegang janji Tuhan. Kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami mau hidup di dalam firman Tuhan. Kami mau pegang janji Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan Tuhan. Terjadi pemulihan. Terjadi pertobatan Tuhan bagi setiap kami Bapa. Kami menyadari kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Kami menyadari hal-hal yang dulu yang kami lakukan yang salah di hadapan Engkau Yesus. Kami mau datang Tuhan di hadapan Engkau pada hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa di hadapan Engkau Yesus. Kami mau bawa hidup kami Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus. Kau yang hadir di setiap rumah, hadir di setiap kamar Tuhan. Bahkan hadir di setiap ruang-ruang dengar kami ya Allah. Oh Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Jika ada kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan, yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menyegarkan Tuhan. Kalau ada yang capek, kalau ada yang letih, ada yang lesu Bapa, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kau yang berikan sukacita itu ya Allah. Sukacita-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami. Oh Yesus Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah yang baik. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu Bapa pada hari ini. Ajar kami boleh melihat janji-janji Tuhan yang akan Kau genapi dalam hidup kami. Dalam hidup Bunga, dalam hidup Sevin, dalam hidup Gifty, dalam hidup Joel, dalam hidup Josia, dalam hidup setiap kami yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa. Hati kami, telinga kami Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau Yesus. Tolong kami Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti firman-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yes, yes, Yesus. Wah, luar biasa. Yeay. Adik-adik tahu sekarang tanggal berapa? Coba, ada yang tahu nggak? Bulan apa? Tahun berapa? Wah, iya betul, tahun 2022. Wih, coba deh, kalau di tahun 2022 pasti ada satu tanggal cantik deh nanti ya. Kira-kira bulan berapa, tanggal berapa coba? Ada yang tahu nggak adik-adik? Oh iya Kak, bulan 2. Tanggal 2, oh iya betul. Jadi kalau ditulis 2/2/22. Iya, ayo siapa yang tahu tuh hari apa ya? Nah, nanti kita coba lihat ya. Nah adik-adik, puji Tuhan saat ini kita semua boleh sehat, boleh sukacita sama-sama memasuki bulan Januari di 2022. Tahu nggak adik-adik, di tahun ini kita akan belajar sesuatu yang baru. Wah. Ya.
Nanti adik-adik dari mulai Januari sampai Desember ada sesuatu yang baru yang kakak-kakak yakin adik-adik akan ngalamin di tahun ini. Amin. Amin. Kita mau belajar tentang janji-janji Tuhan yang nyata dalam hidupku. Nah, tadi kan Kak Ica dan Karyana udah bagikan juga soal doa roh. Di tahun ini selain kita belajar firman Tuhan, kita juga mau tahu dan mau lihat bagaimana setiap firman Tuhan itu ada hubungannya dengan buah roh adik-adik ya. Siapa yang tahu ada berapa buah roh? Coba, nih Joella kayaknya tahu nih. Kak Esther deh, tahu pasti ya ada berapa buah roh? Di Galatia 5 ya ayat 22-23 ada berapa? 9. Tapi semuanya tercakup dalam satu ya, namanya buah roh. Nah, hari ini kita mau belajar tentang 2 buah roh, yaitu kesabaran dan sukacita. Nah, hubungannya apa ya sama janji Tuhan? Wah, ternyata banyak, ternyata berhubungan banget gitu loh. Ya adik-adik, berhubungan banget buah roh sama janji Tuhan. Kira-kira apa ya hubungannya ya? Nah, kakak mau kasih kuis nih pertama-tama ya. Kalau ada yang bisa jawab boleh ketik di komen ya. Atau boleh WA kakak. Nanti kakak lihat siapa yang bisa jawab ya. Kita lihat slide berikutnya, gambar berikutnya. Coba kita lihat. Jeng jeng. Wah, kok ini ada 2 gambar? Ada 2 gambar yang berbeda. Kalau adik-adik tahu, temukan 10 perbedaan dari 2 gambar ini. Oh banyak ya. Banyak bedanya dong adik-adik. Coba lihat nih, yang sama ini pasti satu keluarga. Bener nggak? Dua-duanya satu keluarga, betul. Ada bapaknya, ada ibunya, ada siapa? Anaknya, anak bayi, masih bayi. Nah, tapi coba ada satu hal nih yang kakak yakin adik-adik langsung bisa lihat perbedaannya. Satu keluarga yang udah ada janggutnya warna apa? Iya, warna putih Kak. Ya ampun, itu kan udah ubanan. Bener adik-adik, itu kalau di rumah kakak dipanggilnya opung. Mungkin ada yang panggil oma, opa, kakek nenek. Nah, kok Kak dia megang bayi? Iya, dia megang bayi juga. Nah, ada satu keluarga lagi masih muda ya. Masih muda walaupun berjenggot ya. Pada zaman dulu bapak-bapaknya tuh berjenggot ya, berkumis seperti itu. Nah, megang bayi juga, gendong bayi juga. Adik-adik bisa tebak gak siapa kira-kira keluarganya? Ayo, ada yang bisa tahu? Keluarga yang pertama yang jenggotnya udah putih, keluarga kedua yang masih muda. Coba ya, nanti kakak tunggu ya komennya. Nah, kita lanjutkan dulu aja, oke? Kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat nih adik-adik. Nah, ini dia. Wah, kakak udah kasih jawabannya nih jadinya ya. Di keluarga yang pertama yaitu keluarga Imam Zakaria dan Elizabeth istrinya. Ya, kita bisa baca nanti, adik-adik bisa buka Alkitabnya di Lukas 1 ayat 6 sampai 80. Ini diceritakan panjang sekali bagaimana tentang kelahiran siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, betul adik-adik. Kalau adik-adik ingat ya, beberapa bulan lalu kita juga belajar nih tentang Yohanes Pembaptis ya. Bagaimana Yohanes Pembaptis itu menjadi seorang yang dipersiapkan untuk kedatangan juru selamat. Nah, tapi di sini kita mau belajar bagaimana Zakaria dan Elizabeth, satu keluarga ini. Mereka imam adik-adik. Imam itu apa Kak? Imam itu apa ya? Oh, kalau kakak baca ya, imam itu dipilih Tuhan ya untuk membawa bangsa Israel beribadah kepada Tuhan. Pada waktu itu di bait suci gitu ya, di tempat-tempat doa, di sana ada imam-imamnya. Nah, ini namanya Imam Zakaria. Dia berdoa untuk memperoleh anak. Kalau adik-adik bisa lihat usianya pada waktu anaknya lahir Yohanes Pembaptis sudah sangat tua. Bahkan sudah tidak mungkin lagi istrinya untuk mengandung dan melahirkan. Tapi seperti kata pujian tadi adik-adik, yang gak mungkin sama Tuhan bisa jadi mungkin. Wah, luar biasa ya. Sesuatu yang impossible jadi possible. Itu di dalam Tuhan. Makanya tadi pas kita puji-pujian, wah kakak benar-benar adik-adik, benar-benar kakak nyanyi itu benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan buat adik-adik. Itu yang disediakan buat papa mamanya. Itu yang disediakan juga buat kakak-kakak. Amin adik-adik, amin ya. Yang gak pernah dilihat mata, gak pernah timbul di dalam hati. Sama seperti Imam Zakaria dan Elisabet. Di masa tuanya adik-adik, Tuhan menjawab doa Imam Zakaria untuk seorang anak laki-laki. Jadi ketika itu kalau nanti lihat bedanya nih adik-adik, di keluarga Imam Zakaria, Tuhan berbicara kepada Imam Zakaria bahwa dia akan memiliki seorang anak dan harus dinamai, siapa namanya? Depannya Y. Ya, Yohanes, betul. Yohanes, harus dinamai Yohanes katanya, karena dia akan mempersiapkan kedatangan bagi seseorang yang lebih besar lagi, seorang juru selamat. Nah, di sini kita belajar bagaimana Imam Zakaria dan Elisabet bersabar, bertekun di dalam doanya, walaupun mungkin udah beratus-ratus kali, bahkan mungkin kalau kita hitung bertahun-tahun bisa ribuan kali ya Imam Zakaria berdoa loh. Karena setiap hari misalnya mereka berdoa 3 kali, 5 kali atau 7 kali sehari. Dikali berapa? 1 tahun berapa hari? 365 hari dikali bertahun-tahun. Waduh adik-adik, berarti itu bisa ribuan kali berdoanya. Coba di sini siapa yang pernah berdoa ribuan kali? Wah, kakak aja belum pernah kali ya. Iya, kakak aja mungkin puluhan kali deh berdoa untuk sesuatu misalnya gitu ya. Ini Imam Zakaria ribuan kali adik-adik. Tapi dia tetap setia, dia tetap tekun berdoa. Dan pada waktunya Tuhan menjawab di masa tuanya. Ini kita teringat nih ada satu kisah juga nih yang mirip banget kayak Imam Zakaria. Ada yang tahu kisah yang bapak orang beriman yang menantikan juga seorang anak, siapa namanya? Depannya A. Ya, Bapak Abraham ya. Bapak Abraham juga menantikan seorang anak sampai pada masa tuanya, yaitu Ishak ya. Sampai istrinya juga ketawa katanya ya pas ketika malaikat Tuhan datang dan memberitahu kamu akan melahirkan tahun depan. Mungkin istrinya gitu ya ketawanya. Serem banget ya. Ya, ketawa saking gak percaya adik-adik gitu ya. Tapi ternyata Tuhan menggenapi firman-Nya gitu, menggenapi janjinya. Tahun depannya Ishak lahir. Oke. Ini satu keluarga, yaitu keluarga Imam Zakaria dan Elisabet. Mereka bersabar, bertekun di dalam doanya. Kita lihat yang berikutnya, keluarga yang kedua, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Wow. Di pasal berikutnya di Lukas 2 ayat 1 sampai 38. Nah, adik-adik di sini kalau kita lihat bedanya ya, pertama kali Tuhan menyatakan janjinya pada siapa? Pada Yusuf atau pada Maria? Ada yang tahu? Ya, pada Maria. Seorang anak dara. Usianya katanya masih muda pada waktu itu. Mungkin belum sampai 30-40 ya, mungkin 20-an gitu, mungkin belasan. Di situ Tuhan berbicara kepada Maria lewat malaikatnya Gabriel. Maria menerima janji Tuhan akan mengandung dari Roh Kudus dan melahirkan seorang anak, seorang putra yang akan diberi nama. Nah, ini juga istimewa adik-adik. Jadi waktu itu kelahirannya Yohanes Pembaptis, kelahirannya Yesus, khusus dikasih namanya Yesus karena dia akan menjadi juru selamat. Nah, kakak juga yakin papa mamanya adik-adik juga dulu waktu adik-adik masih dikandung mama pasti juga berdoa ya, meminta gitu sama Tuhan, Tuhan saya kasih nama siapa anak ini gitu ya. Pasti nama yang bagus, nama yang membawa berkat, bahkan ada nama-nama dari Alkitab ya yang dipakai kayak Esther, kayak Nehemia ya kan, kayak Yosua, itu kan nama-nama di Alkitab yang punya artinya bagus seperti itu. Nah, demikian juga Tuhan Yesus diberi nama khusus yaitu Yesus ya, karena dia akan yang menjadi juru selamat. Nah, adik-adik kebayang gak adik-adik kalau jadi Maria ya pada waktu itu ya, waduh, wah kakak juga bingung deh, waduh harus mengandung, padahal kondisinya belum boleh sebenarnya ya pada waktu itu. Tapi kalau adik-adik tahu ya hukuman pada zaman itu kalau ketahuan seorang perempuan hamil mengandung itu, wah bisa diapain adik-adik? Bisa dilemparin batu, aduh.
ngeri ya, bisa dilemparin batu adik-adik. Sebenarnya Maria itu mendapat tugas yang sangat berat pada waktu itu. Tapi, nah kita lihat di sini ya, firman Tuhan juga mencatat soal itu. Maria dan Yusuf memilih untuk taat dan percaya kepada janji Tuhan. Maria enggak menolak, Maria enggak bilang, aduh Tuhan tolong, enggak Tuhan, sebelah aja Tuhan, tetangga saya, enggak. Tuhan, Maria enggak ngomong gitu kepada malaikat Gabriel, tapi Maria berkata, jadilah padaku apa yang kau firmankan. Be it unto me according to your will. Jadi jadilah padaku apa yang kau firmankan. Jadilah padaku apa yang kau janjikan. Nah adik-adik, sikap Maria ini bagus banget. Kita perlu banget belajar soal hal ini. Karena kadang-kadang kan kita menolak ya adik-adik ya. Kalau sesuatu yang berat atau sesuatu yang belum pernah kita lakukan, kadang-kadang aduh kagak bisa kak. Atau aduh saya perlu belajar kak, perlu ini dulu, lihat-lihat dulu. Atau saya pertimbangkan dulu. Nah mungkin kita sering seperti itu. Tapi waktu itu Maria tahu bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan dia mau taat dan mau percayakan janji Tuhan. Nah adik-adik kalau lihat dua kelahiran ini ya, dua peristiwa ini, kita lihat sebenarnya ini salah satu dari rangkaian banyak banget nubuat janji Tuhan untuk bangsa Israel. Ya adik-adik kan tahu nih, sebelum perjanjian baru ada perjanjian apa namanya? Ya perjanjian lama. Nah perjanjian lama kan dari kejadian tuh, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan terus sampai Maleaki. Nah ada satu pasal adik-adik di tengah-tengah itu, depannya Y, yang banyak banget menuliskan nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ada yang tahu? Kitab apa namanya? Depannya Y, belakangnya A. Apa? Ya, kitab Yesaya, betul. Kitab Nabi Yesaya. Nah jadi kita mau baca ini karena kakak yakin di tahun 2022 ini kita akan banyak banget datang pada Tuhan, kita akan banyak banget mencari wajah Tuhan, kita akan banyak banget mencari firman Tuhan ya. Kita mau tahu siapa yang dijanjikan juru selamat itu di bangsa Israel. Kita buka di slide berikutnya, Yesaya 9 ayat 6. Nah adik-adik inilah dia janji Tuhan untuk seorang juru selamat bangsa Israel digenapi dalam Yesus Kristus. Kak, juru selamat apa ya kak? Ada juga juru masak, juru minum, juru parkir. Nah, kang parkir gitu ya. Juru apa lagi? Oh ini juru selamat, berarti semua tentang keselamatan dari dia, seperti itu ya. Juru selamat pokok seseorang yang memang kalau tentang keselamatan pasti harus dari dia. Kita baca ya bersama-sama Yesaya 9 ayat 6. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Wow, waktu Yesaya menuliskan ini dengan ilham daripada Tuhan, Yesaya mungkin masih bingung, seperti apa wujudnya? Seperti apa ini seorang putra yang diberikan gitu ya. Karena waktu Yohanes Pembaptis sudah besar pun, Yohanes Pembaptis kan jadi orang yang berseru-seru ya, adik-adik ayo bertobat. Hai bangsa Israel bertobat. Bahkan rajanya aja pada waktu itu, Raja Herodes ya, kalau tidak salah ya, itu ini juga ditegur oleh Yohanes Pembaptis, kamu harus bertobat, dibilangnya gitu. Nah orang mengira, oh mungkin Yohanes Pembaptis ini kali ya juru selamat. Tidak, ternyata Yohanes Pembaptis tahu dia sebagai apa, yang seperti orang yang membuka jalan ya, kalau di hutan itu orang buka jalan, di apa namanya semak-semaknya dibersihin, jalannya dirapin. Nah akan ada satu orang juru selamat yang akan nanti memerintah. Nah dialah itu siapa adik-adik? Yesus Kristus, Tuhan Yesus, yang tanggal 25 Desember kemarin kita merayakan, kita memperingati hari kelahirannya. Karena apa?
Pada waktu itulah firman Tuhan digenapi di bumi ini. Jadi kebayang adik-adik, Tuhan mau menjadi manusia lewat Yesus yang lahir ke bumi. Sama seperti kita, ada kulitnya, ada tulangnya, ada matanya gitu ya, ada rambut gitu kan. Bahkan bisa bertumbuh dari bayi menjadi besar. Nah, itu suatu hal yang mukjizat, suatu hal yang gak pernah kita pikirkan adik-adik, gak pernah kita lihat, gak pernah juga timbul dalam hati kita. Mungkin kalau teman-teman kita ya yang mungkin belum percaya Tuhan, mereka bingung, hah masa sih Tuhan mau jadi manusia? Atau itu bukan kali, itu mainan-mainan aja atau itu bohong-bohongan. Enggak adik-adik, ini peristiwa yang benar. Ini peristiwa yang benar-benar terjadi sekitar berapa? 2000 tahun yang lalu. Ada seorang anak yang lahir dari kandungan seorang perempuan ya, dari Roh Kudus yang dipilih oleh Tuhan menjadi seorang juru selamat, dan yang pada waktunya dia akan menyerahkan nyawanya. Adik-adik susah loh nyerahin nyawa. Kadang kita kalau Tuhan Yesus kan gak bersalah ya, tapi dia menanggung dosa. Kadang kita, jangankan kita menanggung dosa orang, kesalahan kita sendiri aja kalau bisa kita gak ngaku begitu. Benar, kakak juga sering alamin. Kalau misalnya kakak gak melakukan sesuatu tapi kakak dituduh, kakak pasti langsung, bukan saya, itu dia. Nah gitu kan, kecenderungannya kan gitu adik-adik. Kita gak mau ngaku bahkan kesalahan kita sendiri, apalagi kita mau menanggung kesalahan orang lain. Itu sesuatu yang kakak renungkan, itu sesuatu yang susah banget gitu ya. Nah tapi adik-adik tahu di janji Yesaya 9 ayat 6 ini, di janji inilah digenapi ketika Yesus Kristus lahir di muka bumi. Dia yang akan menjadi penasihat ajaib adik-adik. Jadi kenapa kita baca firman Tuhan setiap hari, kenapa kita ikut komsel, kenapa ikut ibadah gereja anak, karena kita tahu hanya di dalam Tuhan adik-adik kita beroleh nasihat, kita beroleh petunjuk, kita beroleh arahan, kita beroleh hal-hal yang menjadi pegangan kita untuk melakukan kegiatan kita, misalnya di sekolah, di rumah gitu ya. Allah yang perkasa, perkasa itu kuat adik-adik, perkasa itu enggak lemah, perkasa itu sanggup melakukan segala sesuatunya, sanggup menolong, sanggup menyembuhkan, sanggup memelihara. Wah ajaib, kakak kagum banget sama pemeliharaan Tuhan ya. Kalau adik-adik sharing ya, adik-adik cerita, disembuhkan, keluarganya mengalami sesuatu yang baik, itu kakak kagum banget sama Tuhan. Kakak di situ kakak sering bilang, itulah pekerjaan Tuhan, itulah mukjizat Tuhan, itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi untuk kehidupan adik-adik ya. Bapa yang kekal, Bapa yang sudah ada dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan di tahun 2022 ini, mungkin kita kalau orang lain udah bilang, wah ini mah udah tinggal akhir zaman misalnya ya, atau di ujungnya. Tetap adik-adik, tetap janji Tuhan terjadi, tetap firman Tuhan juga digenapi di masa-masa ini. Kemudian Raja Damai ya, damai sejahtera Tuhan ada pada kita semua, walaupun kondisi, situasi, mungkin papa mama ada yang kehilangan pekerjaan gitu ya, ada yang mungkin ekonominya terganggu karena pandemik ya. Tapi adik-adik kita datang pada Tuhan, kita alami janji Tuhan, kita mengalami kedamaian di dalam hidup kita. Nah kita lihat di sinilah adik-adik, kita lihat slide berikutnya bagaimana pernyataan kasih Tuhan, janji Tuhan terjadi, yaitu di kayu salib. Seperti tadi kakak bagikan ya, sangat susah kita tuh menanggung kesalahan orang lain, karena sebenarnya kita tuh nggak mau disalahin, kita nggak mau dirugikan, kita nggak mau mungkin diejek ya, nggak mau dipersalahkan, tapi luar biasa Yesus mau menanggung setiap kesalahan kita, mau menanggung setiap pelanggaran kita, bahkan kesakitan kita, sakit penyakit kita ya, pemberontakan kita, hal-hal yang kita tahu, aduh Tuhan, aku sedih banget melakukan hal itu gitu ya, malu melakukan hal itu, tapi
entah kenapa Kak, aku condongnya kok pengennya berantem gitu ya, atau aku cenderungnya aduh pengen ngejelek-jelekin dia Kak gitu. Gimana ya Kak, susah gitu nahannya, nah seperti itu tuh. Atau pas ujian gitu, aduh Kak aku belajarnya belum sampai halaman 40 misalnya ya, dari 40 halaman cuma belajar sampai halaman 20. Aduh Kak tapi aku takut nilaiku jelek, aku ngintip dikit ya Kak gitu. Waduh, itu semua adik-adik yang Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Setiap pemberontakan kita, setiap kesalahan kita, setiap ketidakbenaran, hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Nah disitulah terjadi penggenapan janji Tuhan. Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dan keselamatan itu kita terima dengan apa adik-adik? Dengan penuh sukacita. Artinya apa? Artinya kita sudah diselamatkan. Tadi kalau Kak Ica Karyana bilang kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Tuhan ya, yang luar biasa ya. Big or small ya, short atau tall gitu ya, tinggi ya, kecil, besar gitu, semuanya jadi anak-anak Tuhan. Karena apa? Karena satu hal ini adik-adik, karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yeay. Amin ya, luar biasa adik-adik. Gimana kesalahan kita, pelanggaran kita diampuni. Itu rasanya luar biasa banget adik-adik, bener. Luar biasa banget, seperti satu kelegaan, seperti suatu plong ya. Mungkin ada yang dulu kakak ingat waktu kecil ya, kakak mau hampir ngambil uangnya mama kakak. Karena apa? Karena waktu itu kakak kan jadi bendahara di kelas. Nah kakaknya agak males nyatetnya, akhirnya uangnya kakak tumpuk-tumpuk gitu deh di buku kan. Udah gitu lupa, wah nggak dicatat, lupa ini berapa ya totalnya. Terus udah ditagih sama ibu guru kan, ayo orang tua dikumpulin uangnya ditotalin. Waduh adik-adik kakak keringet dingin, aduh gimana ya, lupa. Di situ kakak udah pergumulan nih, ngambil enggak. Aduh, sampai kakak keringet dingin, sampai bingung, sampai nggak bisa tidur. Nah di situ akhirnya kakak, aduh Tuhan gimana ya, akhirnya kakak ngaku sama mama kakak. Terus mama kakak gimana? Ya langsung dimarahin. Dimarahin, pasti dimarahin, adik-adik dimarahin. Ya udah kakak udah terima aja ya, dimarahin, udahlah dimarahin aja lah. Mendingan dimarahin karena takut banget gitu ya, maksudnya aduh itu perasaan bersalah, perasaan apa segala macam ya. Tapi ketika mama kakak ya udah dimarahin gitu kan, ya udah berapa kurangnya gitu ya, akhirnya dibantuin gitu. Nah kakak yakin perasaan leganya lebih dari itu deh gitu ya. Bagaimana kita diampuni pelanggaran kita. Gimana mungkin misalnya kita udah melakukan hal yang sangat buruk, hal yang sangat jelek, hal yang sangat menyedihkan. Tapi Tuhan Yesus mau mengampuni hidup kita. Nah adik-adik alamin itu di dalam hati kita masing-masing di tahun ini ya, di awal tahun ini. Supaya apa? Supaya kita boleh lega, supaya kita boleh semangat, sukacita berjalan bersama Tuhan. Dan kakak yakin, adik-adik berdoa ya, habis ini kita mau doain nih. Habis ini kita mau doain, kita mau minta janji Tuhan. Kita mau minta, Tuhan aku mau naik kelas ya, bulan Juni, bulan Juli aku mau masuk ke SMP yang terbaik yang dari Tuhan. Aku mau masuk misalnya SMA, atau Tuhan aku berdoa buat adikku yang sakit misalnya, buat papa atau buat mama yang sedang sakit ya. Adik-adik ya, kita percaya kita akan mengalami janji Tuhan. Terakhir, bagaimana kita mengalami janji Tuhan? Yang pertama, nih kita mau sama-sama lagi adik-adik di 2022, kita hidup dalam firman Tuhan. Yang pertama kita baca firman Tuhan setiap hari pastinya. Kita renungkan, kita lakukan. Tapi pertama-tama memang harus kita baca firman Tuhan ya, supaya kita tahu ya. Supaya kita tahu, supaya kita kenal firman Tuhan. Nah yang kedua kita sabar, kita tekun. Terus berdoa kepada Tuhan, jangan jemu-jemu, jangan bosen, maksudnya gitu ya, jemu-jemu tuh bosen, jangan bosen. Kalau diingatkan sama kakak-kakak, diingatkan sama papa mama, yuk berdoa, yuk ibadah, ayo langsung gitu ya, langsung siap, langsung berdiri, langsung yes gitu, bilang yes. Terus kita taat dan percaya ketika Tuhan memberikan janji. Nah ketika kita, kakak yakin di bulan-bulan ini,
Tuhan akan berbicara lewat firman-Nya ke dalam hati adik-adik. Kakak yakin ada satu firman atau bahkan lebih beberapa ayat firman Tuhan yang mungkin adik-adik ngerasa, ih Kak ini kok kayak beda ya, kok kayak ngomong ke saya ya kalimatnya. Karena itu adik-adik kakak juga pernah ngalamin gitu, kayak kalau kita baca dari Alkitab kayak keluar gitu ya, kayak gitu, kayak langsung masuk ke dalam hati. Nah kakak yakin kalau adik-adik ngalamin itu, ya taat dan percaya kepada Tuhan ya. Amin gitu, bilang sama Tuhan, amin Tuhan ini akan saya alami. Kemudian yang keempat, kita bersuka cita ketika kita menerima janji Tuhan. Walaupun bukan tahun ini misalnya, tahun ini kita akan ngalamin janji Tuhan, firman Tuhan, kita mendengar janji Tuhan. Nah ketika penggenapannya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan, kita tetap bersuka cita adik-adik ya. Kita mau tetap beria-ria, kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan gitu ya. Dan kita yakin apa yang Tuhan genapi pada waktunya itu yang terbaik. Amin adik-adik? Amin. Yuk kita sekarang mau berdoa. Kita mau angkat lagi refnya aja yang tadi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Di awal tahun ini adik-adik silakan ketika kita berdoa, adik-adik ucapkan Tuhan aku mau naik kelas, ke kelas 7, ke kelas 8, ke kelas 9, aku mau masuk ke SMP yang terbaik Tuhan, aku mau doakan SMP 2, SMP 4 atau SMP yang lain ya. Berdoa buat papa mama, Tuhan aku mau berdoa papa dapat pekerjaan yang baik. Nah nyatakan itu pada Tuhan ya adik-adik ya. Yuk kita mau angkat pujian ini lagi, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Saat ini kami berdoa Tuhan di hadapan Kau Yesus. Kau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang terangkat Tuhan. Amin. Kau melihat setiap hati kami yang berseru di hadapan Kau Yesus. Oh Bapa, kalau sampai hari ini kami belum melihat penggenapan janji Tuhan, kalau sampai hari ini kami mungkin belum melihat mukjizat Tuhan terjadi, saat ini kami berdiri di hadapan Kau Yesus. Kami katakan kami percaya Engkau Tuhan yang tak pernah gagal. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Oh Yesus, kami berdoa. Amin. Kami mau nyatakan isi hati kami di hadapan Kau Tuhan. Mari adik-adik nyatakan isi hatimu. Mari adik-adik berdoa kepada Tuhan.
Nyatakan isi hati adik-adik pada Tuhan hari ini, waktu ini. Nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Allah yang hidup, Yesus Allah yang hidup. Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhan mendengar doamu, Tuhan mendengar isi hatimu. Kalau kamu berbisik, Tuhan dengar. Kalau kamu berbisik, kalau engkau berbicara dalam hatimu saat ini, Tuhan mendengar. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa, lihat anak-anak-Mu Tuhan di kota Depok. Lihat anak-anak-Mu Tuhan yang berdoa di seluruh Indonesia Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau deklarasikan Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang tak pernah gagal. Engkau Allah yang tak pernah lalai Tuhan. Waktumu tepat Tuhan. Waktumu tepat di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Adik-adik kami yang meminta mau naik kelas Tuhan. Adik-adik kami yang meminta mau masuk SMP Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi. Dan diberikan yang terbaik di tahun ini Bapa. Berdoa buat yang sakit anggota keluarganya. Kami berdoa di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan Tuhan. Pemulihan jiwa, pemulihan tubuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat pekerjaan papa mama kami. Oh Tuhan, di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri yang memberkati Bapa. Engkau yang memberkati sampai kepada adik-adik kami Tuhan. Melimpah ya Allah, melimpah Tuhan, melimpah Tuhan, melimpah ya Allah. Terima kasih, kami mau belajar bersabar Tuhan. Kami mau belajar bertekun di tahun-tahun ini. Kami mau belajar bersukacita juga di dalam Engkau. Bukan karena kami punya barang yang baru Tuhan. Bukan kami punya sesuatu yang mungkin enak dipandang mata Tuhan. Tapi ajar kami bersukacita di dalam Engkau Yesus. Amin Tuhan. Ajar kami punya hati yang damai sejahtera Tuhan di dalam Engkau ya Allah. Di tengah berisiknya, di tengah bisingnya dunia Tuhan, kami berdoa. Kami anak-anak-Mu Tuhan, tenang Tuhan di dalam Engkau Yesus. Amin Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan, kami persembahkan hidup kami di awal tahun ini. Kami mau rajin baca firman Tuhan, kami mau rajin merenungkan firman Tuhan, kami mau rajin melakukan firman Tuhan. Dan kami berdoa ketika Engkau berbicara lewat janji-janji-Mu, kami mau tangkap Tuhan, kami mau catat, kami mau ingat terus. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah lalai, Engkau tidak akan pernah gagal. Mari ajari kami ketekunan Tuhan. Ajari kami untuk bersabar menantikan janji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat papa mama juga mengalami kedahsyatan, mengalami luar biasanya Tuhan di dalam hidupnya. Amin Tuhan. Terjadi sesuatu yang baru Tuhan di tahun ini Tuhan. Karakter-karakter yang baru Bapa. Kami boleh berubah Tuhan, kami boleh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat Tuhan. Iya Tuhan Yesus. Kami mengikuti Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang Allah memelihara hidup kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pujian, segala hormat, kemuliaan. Hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Yes, Yesus. Tuhan berkati.